Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Career Mode kita, dan di sini kita udah memasuki nanti deadline day transfer window. Ya, jadi udah tanggal 29 dan kita langsung aja next ke tanggal 30 dan 31. Oke, dan ini dia. Sebelum kita melihat transfer yang terjadi di hari terakhir ini, ya kita bakal cek dulu ya, ada beritanya atau ada pesan. Nah, ini udah ada nih pemain muda yang baru saja dicari oleh scouting kita, dan ya ada beberapa nih, ada lumayan. Oh, ada transfer. Oke, ada tawaran transfer ternyata untuk Mendy MU. Lumayan gede nih, 72 juta ya. Manchester United punya duit yang cukup banyak rupanya untuk Ferland Mendy deh. Ya, jadi Mendy sekarang usianya 27 tahun, pemain asal Prancis, dan ini United ini kalau misalnya dia ngasih duit 100 kayaknya boleh tuh kita jual ya Mendy. Bentar, 110. Oke, saya bakal coba nih negosiasi nih untuk Mendy. Ya, karena seperti yang kalian tahu ya, kita punya Hakimi dan juga Sergio Reguilon. Jadi sebenarnya walaupun Mendy out, itu menurut saya nggak terlalu jadi permasalahan untuk Madrid gitu loh. Oke, ini apalagi harganya lumayan nih. Oke. Overrating sekarang 86, dan anyway kita sedang mencari pemain-pemain muda yang bakal meneruskan Madrid nantinya ya, pemain masa depan yang punya potensial yang cukup tinggi. Jadi ya saya nggak takut sih kehilangan sosok seorang Ferland Mendy. Oke, kita coba nih, kita coba 110 ya. Tadi ada value-nya di situ, bisa sampai 116 kalau nggak salah. Kita coba 110. Kalau MU mau ya, it's okay. 81 juta. Oke, saya coba turun ke 109 ya, atau 108 lah. Ini lumayan tinggi untuk seorang left back gitu loh. Oke, 100. Aduh. Um, 108 ya. Kita coba turun 2 juta lah dari yang tadi untuk Mendy. Oh, naik lagi loh. Ini MU menunjukkan ketertarikan yang luar biasa sih untuk Mendy. Naik lagi. Oke, coba di 105 nih. Kayaknya deal nih 105. Oke, kita lihat apakah deal di 105 juta untuk seorang Ferland Mendy. Oke, deal 105 juta untuk Mendy. MU gila, uangnya banyak banget juga ya. Ternyata MU cukup. Ya, ini adalah transfer yang tidak disangka-sangka sih sebenarnya ya. Jadi Mendy resmi terjual ya. Oke, 105 juta lumayan loh, menurut saya lumayan banget. Ini saya nggak tahu menurut kalian gimana, tapi iya, Hakimi bakal lebih saya utamain di sini di posisi left back, karena memang usianya jauh lah dari Mendy, 23 tahun kalau nggak salah Hakimi di seri ini, dan Mendy udah 27, dan ratingnya pun lebih tinggi Hakimi. Jadi memang
sebenarnya sih udah sewajarnya lah kalau kita tempatkan si Hakimi di posisi left back utama kita. Ya kita tinggal perlu mencari left back untuk posisi ini, left back untuk lapis ketiga ataupun right back ya, karena kalau di sebelah kanan itu kan ada Arnold dan juga siapa lagi namanya, Odriozola ya, ada Odriozola di situ. Jadi ini saat ini kita punya dua left back dan dua right back, dan mungkin ini waktu yang tepat nih untuk pemain-pemain muda nih yang kita cari kan. Oke, jadi pemain Brasil nih. Ya, jadi pemain Brasil kita lihat ya yang punya 90. Jadi saya coba turunin target nih. Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada loh ya. Oke, Jose Enrique. Kayaknya nggak ada yang memenuhi kriteria untuk itu. Nah, Amaral ini dia Matthias Brown 91. Bisa kali ya kita masukin aja nih. Oke. Kai Winter ini janganlah, 80 masih di bawah sih menurut saya. Ini yang 80-an kita rilis aja kali. Reject aja nih. 84. Ini kasih aduh 8. Reject aja. Oke, kemudian siapa lagi yang belum kita cek tadi? Renault ya kayaknya. Apakah ada nih untuk kiper apa nih? Oh, kiper nih ya. Nah, ini dia. 70 sampai 94 nih. Si Daniel Romano. Oke, boleh nih kita masukin ya. Oke, kemudian ya itu aja sih mungkin ya. Mattia Russo, aduh nggak ada yang terlalu ini. Oke, kita bakal lihat dulu untuk bentar, ini di transfer. Nah, ini sekarang youth akademi kita nih semua. Ini baru 4 tuh pemain yang kita, 2 kiper. Ini 93 ya. Wah, kayaknya lebih dimaksimalin ini aja Daniel Romano ya. 94 nih maksimal mentok potensialnya. Dari umur sih sama, cuman rating sekarangnya 59. Kalau si Pedro Ramirez boleh nih 2 kiper Madrid. Kemudian untuk winger Daniel Amaral ini 94 juga mentok. 91 Matthias Brown, pemain asal Jerman. Dan ya bentar, di youth squad udah tadi ya. Aduh, youth academy salah. Ini apa namanya, saya mau coba cek di youth staff. Oke, masih ada 6 bulan ya, masih cukup lama. Dan oh bentar, mungkin kita cari ini ya, free agent itu. Kali aja ada yang berposisi di left back untuk lapis ketiga nih. Saya pengennya coba cari sesuatu orang ya yang di posisi defense role LB. Oke, kita coba yang free agent nih. Free agent, siapa tahu kita dapat pemain yang ini ya, yang lumayan lah bisa dipakai untuk lapis ketiga. Oke, ini dia daftar pemain-pemain yang, waduh nggak ada yang. Oke, kalau gitu ini coba di posisi RB. Nah, ini lumayan banyak sih. Free agent 19 tahun, lumayan sih, sprint speed-nya tinggi nih. Si Hugo Felipe Barros, apa mesti kita scout aja ya? Ini 18 tahun, ini lo muda. Sprint speed. Oke. Oh, acceleration tadi ya. Oh, oke. Mungkin ini asal Inggris, kemudian Jerman. Ini sih, mungkin ini si Dan Henry. Nah, ini aja kali ya, kita coba scout aja tuh.
Oke, kemudian juga yang umur berapa tadi? Ada yang 18 tahun tadi ya? Nah, 18 tahun ini boleh. Sama satu lagi tuh. Posisi left back tadi ya. Aduh, 30 tahun. 19 tahun, cari yang paling muda lah ya. Ini, 18 nih. Si Hewang asal China. Kita bakal lihat berapa sih ratingnya ini. Saya penasaran. Oke, jadi otomatis Mendy udah memecahkan rekor ya. Rekor itu apa namanya? Top deal di sini. Kalau dia jadi hengkang ya. Kita next aja dulu satu kali lagi. Oke, penjualan Madrid luar biasa hari ini. Apa nih? Report. Oke, udah ada nih lagi. Mattia Russo. Aduh, udah tadi perasaan nih. Kenapa dibawa ke situ lagi? Oke. Aduh, ada tawaran loan untuk Alcup. Dan tentunya reject aja. Kita lihat. Valencia deal dengan 28 juta. Liverpool. Oke, belum ada berita soal Mendy nih. Apakah dia setuju atau enggak? Nah, udah setuju tuh. Udah setuju ya. Nah, Mendy udah sold dan otomatis memecahkan rekor transfer tertinggi di musim panas ini, 105 juta euro dia ke MU. Dan oke, City yang paling tinggi 86 juga nih. Napoli Koulibaly ya. Beneran ke ini loh, beneran ke City dia di sini. Ya, di rumor di real life pun ini ya Koulibaly juga terdengar cukup banyak ya rumornya dia bakal mau hengkang katanya ke Manchester City, dan ternyata di sini terjadi dan Mendy. Oke, goodbye Mendy, thank you karena udah membantu Madrid selama ini ya. Dan kita lihat lagi nih. Oke, ini dia beritanya soal Mendy bernomor punggung 27 resmi berseragam Manchester United oleh Gunnar Solskjaer ya. Oke, good job. Ya, memang mengejutkan sekali, pasti kalian pada kaget tuh karena sejauh ini saya nggak pernah bilang mau jual Mendy gitu. Oke, kemudian ini soal Mendy semua nih. Oh, agak diragukan gitu ya, kan Real Madrid live without Mendy ya. Bisa lah, kita punya pemain yang cukup bagus seperti Hakimi tadi ya sama Reguilon. Oke, jadi kita bakal next lagi. Dan Odriozola. Ini kalau ini jangan dong. Oke, lebih rendah bahkan dari tawarannya Dortmund. Astaga, Piemonte. Apakah ada yang bisa ngalahin Mendy transfernya? 105 juta. Oke, nggak ada. Kita lihat dulu. Cek dan recheck berita hari ini. Oke, Escameo ya. Cameo ke... Oke, dari mana nih dia? Atletico Madrid. Oke. Dari Atletico Madrid. Ya, pantesan aja familiar namanya itu. Karena kemarin kita sempat lawan dia kayaknya. Oke, RCD Spanyol, Leverkusen. Oke, Dominic dari oke, dia ke Arsenal. Kemudian itu aja, dan kita next lagi. Belum ada sih ya yang bisa ngalahin Mendy. Oke, transfer offer untuk Donny van de Beek 105 juta dari Tottenham Hotspur. Wow. Gila, Donny van de Beek ditawar
Usia 25 tahun saat ini ya. Dan 105.300.000 euro. Oke, saya cukup gimana nih ya? Bentar ya kita. 105 juta Donny van de Beek. Ya, seperti yang kalian tahu saat ini Donny van de Beek itu dia punya dia berada di squad inti kita saat ini ya. Dia berada di squad inti menggantikan Fabian Ruiz dulu untuk saat ini, karena Fabian Ruiz bakal saya tempatkan antara di gelandang antara di CDM sama CM kan, ganti-ganti lah sama Valverde, begitu juga dengan Paul Pogba. Dan misalnya kalau Van de Beek kita jual, misalnya terjual nih dengan harga yang cukup mahal Donny van de Beek, padahal kita baru aja perpanjang kontraknya kemarin loh. Misalnya terjual, ini artinya siapa nih yang bakal dapat jam main lebih? Oscar maybe ya, Oscar, Dani Ceballos. Iya sih, aman sih sebenarnya kita kalau di posisi gelandang yang ada Asensio juga yang bisa ditempatkan di sini. Apa kita jual aja ya Donny van de Beek-nya? Oke, untuk ini juga kan, untuk mengurangi posisi gelandang kita yang terlalu banyak. Dan bisa juga Odegaard di posisi gelandang, walaupun memang iya saya akui sih Van de Beek bagus banget mainnya. Oke, Donny van de Beek apakah kita jual aja? Bentar, bingung saya ini. Kita lihat dulu untuk mana nih tadi? Office. Oh, bukan. Kita cek di transfer aja. Dan kita bakal lihat nih mana nih? Nah, ini ya. Oke, kalian bisa lihat di sini harganya bisa mentok sampai 170.900.000 euro untuk Donny van de Beek. Kalau misalnya Hotspur mau 170 itu besar loh. Ya, oke. Ya, kita coba ya. Saya cukup tergoda dengan duitnya. Ya, memang Madrid punya banyak duit lah ya, cuman masalahnya kan kita juga cukup banyak pemain gitu loh. Oke, Donny van 105 juta ini, wow, Tottenham. Memang sih mungkin kalau di real life ini 105 nggak terlalu gimana gitu loh. Tapi di sini ini bisa dibilang juga tawaran cukup tinggi untuk pemain-pemain Madrid selama kita bermain career mode ya kan. Oke, 170. Saya langsung tak kasih ke harga tertinggi. Kalau dia mau ya. Kita lihat. $105 dia mentoknya 105. Oke, saya turunin 165 ya. Gak usah pakai Celano Class lah. Memang sih untung kita juga kalau penjualan berikutnya nanti ya Donny van de Beek, tapi ya saya maunya langsung aja gitu loh. 166 ya. Terima aja Celano Class. Kalau mau ya ambil aja tuh 166 juta. Saya nggak bakal lepas dengan murah Donny van de Beek-nya. Kalau mau ya 113. Oke, saya bakal turun satu aja nih. Saya nggak mau di bawah saya nggak mau di bawah itulah. Pokoknya Donny van de Beek ini masih oke, menarik sih ini nih yang saya suka sih transfer ya. Kalau transfer window dibuka itu senang banget. Tadi kan 163 lah, 163 oke. Turun 3 juta saya kan. Gimana cuy? 163 juta. Oke, enggak jadi ya. Oke, enggak deal. Ya, walaupun cukup hampir aja terjual.
Tapi tentunya saya nggak bakal lepas dengan murah. Beda halnya tadi dengan Ferland Mendy ya, karena Mendy juga ya udah 2 tahun lebih tua kan dari Van de Beek, 27 tahun, dia ini Van de Beek 25 lah, masih cukup muda. Walaupun Ferland Mendy dipakai 2-3 tahun itu masih oke banget lah ya, cuman ya ada Hakimi juga kan sama Reguilon, jadi aman lah untuk ini pun sebenarnya Van de Beek aman lah kalau kita jual, cuman ya sayang aja gitu loh kalau misalnya pemain yang bisa berkembang kita kasih dengan harga yang apa ya, yang bisa dibilang menengah ke atas, itu menengah ke bawah ya, menengah ke bawah itu kurang worth it menurut saya. Apalagi untuk musim keempat ini dia benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa bagus, pantas saja dilirik sama Tottenham, dan ya saya nggak bakal lepas dia dengan mudah kecuali ada harga yang cocok gitu, seperti yang saya bilang tadi. Itu kalau laku tadi ya, terjual Van de Beek-nya itu dia pemecah rekor lagi tuh. Oke, si Sevilla ya pengen pinjam Takefusa Kubo, tapi saya nggak bakal kasih. Oke, itu dia, selesai sudah ya untuk Deadline Day transfer window. Di tanggal 31 ternyata ada Barcelona ya. Oke, Barcelona. Kemarin kita datangin Neymar ini ya dengan harga 120 juta kalau nggak salah, saya ingat saya 120 juta euro dari PSG. Dan sekarang Barcelona tertarik untuk membeli Neymar nih ya. Ini Neymar tertarik membeli Neymar, ini harga yang cukup besar. Kalian bisa lihat usianya Neymar sekarang 30 tahun. Ya 30 tahun yang artinya memang kedepannya ini dia nggak bakal, itu overratingnya udah 90 juga kan, udah menurun. Kalau nggak salah waktu awal kita beli itu 92 dia, 92 sekarang 90, dan di sini value-nya itu 91 juta euro. Kemarin kita beli 120 dan gajinya ini paling tinggi di Madrid 460.000 euro. Tinggi banget, paling tinggi di Madrid ya. Dan sekarang Barcelona tertarik untuk mendatangkan Neymar dengan harga tawaran pertamanya ini 159.900.000 euro. Ya. Dan ini kalau kita lihat dari harganya ini kita masih bisa naikin mentok ke 200 nih ya. Saya cukup yakin bisa jual Neymar dengan harga segitu. Tapi ini pemain penting, pemain yang sangat penting untuk Madrid. Neymar Junior ya, baru 1 tahun ya kita datangin ya, 1 tahun kayaknya ya kita datangin dia dari PSG dengan menjual Hazard ke Madrid, ke MU ya, dan mendatangkan Neymar. Tapi ini sejujurnya saya cukup bingung ya untuk menentukan apakah kita kasih aja Barca Neymarnya dengan harga yang cukup tinggi, ataukah kita pertahankan aja di Madrid ya. Jadi ini untuk Neymar ini saya minta pertimbangan dari teman-teman semua ya. Kalian bisa komen di bawah nantinya, atau mungkin saya bakal adain polling juga di tab komunitas. Kalian bakal cek aja nanti di situ. Saya bakal coba melihat respon dari teman-teman semua, dari kalian semua lah. Karena ini cukup tinggi loh tawarannya ya, cukup tinggi banget, dan kita udah untung banget gitu loh. 120 juta kemarin kita datangkan, sekarang mau dibeli dengan 159, dan usianya Neymar udah 30 tahun. Dan rating udah mulai menurun ya. Walaupun menurut saya 30 tahunnya Neymar ini masih cukup bagus untuk dipakai 2 musim ke depan. Pokoknya sampai series ini selesai. Dan kalau dipikir misalnya Neymar hengkang, kita jadi ada opsi untuk datangin left wing muda mungkin, atau kita bakal kembangin aja si ini left wing dari Youth Academy kita, dan Vinicius yang bakal jadi left winger utama di sini di Madrid, dan juga Asensio ya. Dan lapis ketiga itu tadi dari Youth Academy kan ada tuh yang potensialnya 94 kan, maksimal dari yang kita ambil kemarin dari Youth Academy tuh. Masih stay sekarang di Youth Academy ya, belum dipromosin ke tim utama. Jadi ini sekali lagi saya minta pertimbangan dari teman-teman semua untuk Neymar, apakah kita setuju menjual Neymar. Dan sekaligus kalian patok harganya deh di bawah deh. Kalian komen di bawah bilang, "Bang, misalnya kalian setuju ya Bang, saya setuju Neymar dijual." Kalian tulis asal harganya segini. Harganya misalnya 170 misalnya ya, 170 juta. Ya kan?
Ini juga yang beberapa fans Barca harapkan kan dari apa namanya, di real life terjadi kan, Neymar balik ke Barcelona, dan ini terjadi beneran, bukan terjadi sih, baru mau terjadi nih, karena udah diberi offer segini, ini cukup besar loh. Oke, jadi itu dia ya untuk teman-teman semua. Dan anyway juga, misalnya nih kalian takut kekurangan winger, itu nggak mungkin lah. Kita nggak mungkin kekurangan winger. Yang pertama tuh, Rodrigo bisa ditempatkan di dua posisi antara right wing dan juga left wing. Nah, misalnya kita tempatkan Rodrigo di left wing bersama dengan Vinicius Junior, ya di right wing itu masih ada Kubo sama Odegaard. Dan Asensio juga sama, bisa di winger, bisa di right wing, bisa di left wing juga. Jadi cukup fleksibel lah. Madrid ini punya, material pemainnya udah luar biasa bagus sih menurut saya. Punya pemain yang bisa di segala posisi gitu loh. Oke, jadi itu dia ya. Cukup terkejut saya. Neymar, ya ada tadi Mendy, Van de Beek, ini musim transfer musim ke-4 kita ini benar-benar luar biasa sih menurut saya, dan menyenangkan banget melihat pergerakan transfer kayak gini. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.